Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, agak telat 9 menit. Eh, udah kenal kan ya? Hari ini kita akan membahas materi yaitu tentang biaya produksi, penerimaan, dan laba perusahaan. Uh, ini materi di kelas 10 ya. Langsung aja ya, biar tidak membuang waktu karena udah telat juga kita. Biaya produksi. Oke. Nah, nanti yang akan kita bahas itu ada biaya produksi, baru penerimaan, serta kondisi laba perusahaan atau rugi perusahaan. Nah, mungkin kita mulai dulu di biaya produksi. Oke, nah biaya terbagi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Jadi di dalam biaya produksi itu biaya terbagi dua, eksplisit dan implisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya yang dikeluarkan atau dibayarkan perusahaan karena menggunakan input yang tidak dimiliki sendiri. Jadi kayak misalkan nih kakak usaha roti, ya kan? Kakak berarti kan nggak punya tepung, terus nggak punya mesin, gitu kan? Jadi kakak beli faktor produksi ini. Nah itu dikatakan biaya eksplisit. Gampangnya biaya eksplisit itu biaya yang kita keluarkan, uang dari anggaran perusahaan dikeluarkan untuk membayar biaya produksi gitu. Nah baru biaya implisit adalah biaya yang tidak dikeluarkan atau dibayarkan karena menggunakan input yang dimiliki sendiri. Nah, contohnya apa? Misalkan tadi kakak punya usaha roti, rupanya terus kakak punya mesin untuk membuat roti itu sendiri. Nah, jadi kakak itu nggak membeli mesin lagi. Jadi mesin yang kakak miliki kakak gunakan untuk produksi mesin. Atau contoh lain misalkan kakak punya ruko, kemudian rukonya itu kakak sewakan ke orang lain gitu. Jadi biaya sewanya itu nanti kan masuk ke kakak, nah itu juga dikatakan biaya implisit gitu ya. Nah tadi lanjut, nanti kalau misalnya bingung ditanya ya. Lanjut. Jadi biaya produksi itu ada biaya produksi jangka pendek, ya kan? Biaya produksi jangka pendek adalah biaya produksi yang di dalamnya terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Nah, apa itu biaya tetap? Biaya tetap itu atau fixed cost tidak tergantung dari jumlah output. Jadi, berapapun jumlah output yang diproduksi, biaya tetapnya itu tetap. Loh, contohnya apa, Kak? Contohnya kayak sewa gedung gitu. Kita misalkan nyewa gedung untuk setahun. Dalam setahun itu mau kita produksinya berlimpah-limpah atau sama sekali nggak berproduksi, ya tetap biaya sewa gedung setahun itu berapa gitu ya. Terus biaya variabel atau variable cost tergantung dari jumlah output yang dihasilkan perusahaan. Jadi kalau mau semakin banyak jumlah barang yang diproduksi, maka biaya variabelnya juga harus banyak. Misalkan roti tadi biasanya misalkan 10 kilogram tepung bisa menghasilkan misalkan 1000 roti, dia mau menambah 2000 roti, maka tepungnya ditambah juga, misalkan jadi berapa kilo lagi, kayak gitu. Jadi kalau biaya variabel itu tergantung sama output yang dihasilkan. Semakin banyak outputnya, maka biaya variabelnya juga semakin besar, gitu ya. Lanjut. Biaya total. Nah, tadi itu ada fixed cost, ada juga variable cost. Nah, untuk materi ini kayaknya banyak kurvanya, terus banyak juga hitung-hitungannya gitu. Jadi agak-agak harus fokus gitu ya. Nah, lanjut ke biaya tetap. Apa itu biaya tetap? Biaya total. Berarti biaya total itu kan keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika memproduksi single output. Ya berarti rumusnya total cost sama dengan TFC atau FC tambah TVC atau VC. Jadi total cost ditambah sama biaya tetap, misalkan sewa gedungnya ditambah sama variable cost, misalkan biaya produksinya kayak gitu ya. Atau contohnya misalkan di Nurul Fikri, ini kan sekarang kamu lagi dapat materi dari Nurul Fikri. Jadi Nurul Fikri itu total fixed cost-nya itu gedung, misalkan NF itu masih nyewa, berarti sewa gedungnya itu disebut juga fixed cost. Nah, biaya variabelnya itu apa? Upah dari pengajarnya, terus upah dari terus beli perlengkapan peralatan untuk mengajar. Nah, itu namanya variable cost. Jadi dijumlahkan semuanya, maka menghasilkan total cost gitu ya. Oke, bisa ada fixed cost, ada ini tadi fixed cost,
ada variable cost, dan ada total cost. Nah, biaya rata-rata atau AC, biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi 1 unit barang. Nah, kalau matematika kalau nyari rata-rata kan ya udah total dibagi sama jumlah barang. Nah, ini AC sama dengan TC, nih AC sama dengan TC dibagi dengan Q. Tadi TC itu kan total cost ya. Kalau kamu masih ingat, total cost-nya itu TFC tambah TVC, atau ini sama aja ya, TFC sama FC itu sama aja. Ini cuma ditambah T-nya totalnya. Nah, jadi kalau dijabari ini kan rumus AC sama dengan TC dibagi dengan Q, ya kan? Kemudian dijabarkan AC sama dengan, tadi kan TC itu sama dengan TFC tambah TVC, ya kan? Berarti AC sama dengan TFC tambah TVC dibagi Q. Maka TFC dibagi Q menghasilkan AFC. Nah, terus TVC dibagi Q menghasilkan AVC. Maka rumus AC juga bisa diperoleh menggunakan dari AFC tambah AVC. Jadi rumusnya tergantung dari konteks soalnya. Kalau nanti ada total cost, Kak, ya udah kita pakai yang ini, yang atas AC sama dengan TC dibagi Q. Tapi kalau di soalnya langsung ada AFC rata-rata biaya tetap dan rata-rata biaya variabel, ya udah berarti pakai rumus yang di bawah. Tergantung sama soalnya. Ini ada keterangannya, Q itu jumlah output seperti biasa. Kalau di ekonomi, Q itu pasti jumlah output ya. Lalu TC biaya total, TFC biaya tetap, TVC biaya variabel, AC biaya rata-rata, terus AFC biaya tetap rata-rata, AVC biaya variabel rata-rata. Nah, berarti bisa diingat di sini untuk mencari AFC, rumusnya dari TFC dibagi Q, ya kan? Atau mencari AVC, rumusnya dari TVC dibagi dengan Q, gitu ya. Itu rumus-rumusnya. Nanti ada soal kok tentang ini, bisa kita implementasikan. Oke, lalu ada biaya marginal. Apa itu biaya marginal? Ingat ya, kalau ada kata-kata marginal itu namanya tambahan, berarti tambahan biaya. Jadi biaya marginal ada besarnya tambahan biaya karena perusahaan menambah 1 unit output yang diproduksi. Jadi misalkan setiap dia mau menambah outputnya, maka dia harus menambah 1 unit input atau faktor produksi. Nah, tambahan biaya itu disebut juga ya biaya marginal, tambahan biaya gitu ya. Jadi kalau kamu menambah 1 input untuk menambah output produksinya, berarti itu namanya biaya marginal. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, biaya marginal rumusnya ada 2, tergantung lagi sama soalnya. Kalau ini ada MC sama dengan delta TC per delta Q. Nah, delta tahulah ya, selisih. Berarti TC, misalkan TC2 dikurangi TC1 atau Q2 dikurangi 1. Nah, rumus ini digunakan kalau di soal itu diketahui Q1, Q2, TC1, TC2 gitu ya. Nah, rumus yang kedua, MC sama dengan turunan pertama dari fungsi TC. Ya udah, misalkan TC-nya itu 2Q, maka MC-nya berapa? Turunkan aja kayak matematika, berarti jawabannya 2 gitu ya. Nah, ini rumusnya. Dari yang udah kita bahas tadi, ini rumusnya semua, AC sama dengan TC per Q, tapi AC ada 2 ya rumusnya. AC sama dengan TC per Q atau AC sama dengan AFC tambah AVC. Ini AFC rumusnya FC dibagi Q, AVC rumusnya VC dibagi Q, MC delta TC per delta Q. Kalau MC turunan pertama dari TC. Ini semua rumusnya di sini. Nah, lalu kita akan bahas kurva. Coba ya. Kurva nanti ada 2 nih. Ada banyak lah pokoknya. Yang pertama ada kurva biaya. Kalau kita lihat yang sumbu horizontal ini adalah Q, di mana Q itu adalah jumlah output atau jumlah barang yang diproduksi. Baru yang vertikal ini adalah cost biaya. Kalau kita lihat kurva yang berbentuk horizontal ini adalah kurva TFC atau kurva FC atau kurva biaya tetap. Nah, berbentuk horizontal karena apa? Karena tadi TFC tidak dipengaruhi oleh jumlah output. Yang tadi kita contohkan adalah sewa gedung. Jadi mau berapapun output yang diproduksi kan semakin ke kanan gini kan outputnya semakin besar ya. Tapi biaya tetapnya tetapnya di sini. Misalkan 1000 gitu. Ya. Kenapa dia berbentuk horizontal? Karena TFC tidak dipengaruhi oleh output yang dihasilkan. Baru kurva yang dimulai dari titik origin,
ke kanan atas itu namanya TVC atau VC. Kalau ini tadi tergantung sama output. Jadi kalau dia tidak memproduksi atau Q-nya sama dengan 0, ini kan titik 0 nih. Maka cost-nya juga 0. Semakin banyak dia memproduksi, berarti cost-nya juga semakin tinggi. Makanya bentuknya dimulai dari titik origin sampai ke kanan atas, naik ke kanan atas. Lalu TC, dia dimulai dari TFC. Kenapa Kak dimulai dari TFC? Karena TC itu hasil penjumlahan dari TVC dan TFC. Nah, kenapa Kak harus dimulai dari TFC? Kalau misalnya tidak memproduksi barang, ya tidak mengeluarkan biaya, ya kan, nggak mengeluarkan biaya variabel, tapi dia wajib mengeluarkan biaya tetap. Artinya, total cost minimal banget yang harus dibayar di total cost adalah biaya tetap. Dengan asumsi tidak memproduksi. Kalau semakin banyak memproduksi, berarti semakin ya ditambah sama biaya variabelnya, gitu ya. Nah, ini rumusnya. Lalu ada kurva lagi AFC, ada AVC, AC, dan MC. Kurva AFC yang ini turun dari kiri atas ke kanan bawah, yang berarti semakin banyak output yang diproduksi, maka AFC-nya semakin kecil. Jadi AFC menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, semakin banyak dia memproduksi, maka nilai AFC-nya semakin kecil. Sehingga kalau kamu lihat kurvanya, dia semakin kecil gitu, ke kanan semakin kecil. Baru kurva AC ini, di atas kurva AFC dan kurva AVC jelas karena tadi AC hasil penjumlahan dari AFC dan AVC. Jadi nilainya pasti lebih besar dari keduanya, gitu kan? Biaya marginal akan memotong, ini biaya marginal, akan memotong AC, di sini berarti yang ini, memotong AC dan memotong AVC pada titik minimum mereka. Berarti ini AC minimum terjadi ketika MC memotong AC. AVC minimum terjadi ketika MC memotong AVC, gitu ya. Nah, apa hubungannya kurva MC dan kurva AC? Kalau kita lihat di sini, ada 3. Ketika MC lebih besar daripada AC, berarti ini nih, yang di sisi kanan. MC lebih besar daripada AC, maka kamu lihat di sini kurva AC-nya naik, ya kan? Sebaliknya di sisi kiri, MC-nya, ini kurva MC-nya lebih kecil daripada AC, menunjukkan kurva AC-nya turun, gitu. Lalu apa nih? Yang tengah-tengah nih yang memotong, MC sama dengan AC, berarti AC minimum, ya. Bentar ya. Ini ya, jadi ada 3 kondisi, AC naik, AC minimum, sama AC turun, gitu. Ya, hubungan antara MC dengan AC. Nah, ini contohnya, fungsi biaya produksi. Fungsi biaya produksi adalah fungsi matematis yang menjelaskan hubungan antara jumlah output dan biaya. Berarti TC sama dengan fungsi Q. Nah, ini TC tadi kan rumusnya TFC tambah TVC. Ingat ya, TFC yang atau FC tidak dipengaruhi oleh Q. Makanya kalau kita lihat contohnya ini, TC sama dengan 100, nggak ada Q-nya. Ya kan? Karena tidak dipengaruhi oleh Q. 200 Q tambah 0,5 Q kuadrat, ini namanya TVC-nya ya. Kalau kita lihat kayak gini. Lanjut. Oke, itu tadi materi tentang biaya produksi. Di biaya produksi ini memang agak banyak, dia banyak kurvanya, banyak hitung-hitungannya gitu ya. Tapi nanti mungkin di soal itu banyak kok soal-soal hitungan, nanti kita akan bahas. Oke, kita lanjut ya. Ada yang mau ditanya sejauh ini tentang biaya produksi? Aman ya? Kalau aman,